Hi, how is it going guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini aku banyak membahas tentang segala sesuatu yang berbau Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika hal-hal mengenai pop culture, studi, bekerja, dan tinggal di luar negeri adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok untuk kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like are highly appreciated. Thank you guys and enjoy the video. Mungkin ada yang tahu beberapa bulan ini aku vakum gak bikin video sama sekali atau nggak peduli anyway. Ya, I'm back dan kali ini aku banyak sekali yang mau aku ceritain karena untuk pertama kalinya setelah 4 tahun aku kembali ke Indonesia dan itu memberikan kejutan cultural shock tersendiri buat aku. Lucu juga kan ya, orang Indonesia udah lama tinggal di luar negeri pulang ke Indonesia shock sendiri sama negaranya gitu. Dan itu mau aku share sama kalian. Aku sudah merangkum 10 hal yang membuat aku kaget tentang Indonesia setelah lama tinggal di Amerika. Walaupun dibilang lama juga nggak lama-lama amat, cuma 4 tahun nggak pulang ke Indonesia, tapi itu saja sudah membuat aku shock. Apa saja itu? Dan apakah kalian setuju atau merasa aku berlebihan? Komen aja di bawah ya. Aku senang baca-baca komennya kalian atau share-nya kalian tentang pengalaman yang kalian mungkin di luar negeri yang membuat kalian shock setelah pulang ke Indonesia lagi. Oke, siap-siap. Nah, ini adalah pendapatku. Nomor 1 adalah, begitu aku sampai di Bandara Jakarta, ya, aku dijemput dan kita naik mobil, dan aku kaget karena ada tol dan itu bayar. Selama 4 tahun di Amerika, kita jalan kemana-mana itu tidak ada tol. Ada, jalan tol tuh ada, tapi kita tidak bayar. Jadi dari ujung ke ujung, dari Tennessee ke Texas, dari Texas ke LA itu nggak ada yang bayar. So, my first reaction was like, kenapa kalian bodoh banget mau bayar ini gitu? Kenapa harus bayar sih gitu? Dan semua orang yang ada di mobil itu, staffku rata-rata ya, pada jemput aku gitu, pada ya ampun bu, baru 20 menit pertama aja dia komplain gitu kan. Ya karena aku kaget, dulu-dulu tuh aku ngerasa terima aja kalau harus bayar kemana-mana, buatku tuh normal gitu. Tapi ketika sudah 4 tahun nggak bayar itu, aduh, are you serious? Kalian tuh dibohongin guys. Harusnya kalian nggak perlu bayar tol lagi. Karena kalau dipikir-pikir ya, uangnya pemerintah, nggak tahu ini pemerintah atau swasta ya yang buat tol di Indonesia. Itu udah banyak banget, mengingat jumlah kendaraan juga sudah miliaran kan di Indonesia. Jutaan lah mungkin. Kebayang nggak per detiknya dapat berapa duit tuh gitu. Jadi ya, itu shock yang pertama. Nggak cuma yang jelek-jelek aja, yang nomor 2 ini tentang hal yang bagus. Dan ketika masuk ke arah dari Jakarta Barat kan ya, biasa dari bandara. Ketika masuk dari Jakarta Barat menuju ke arah pusat, lalu ke selatan, itu aku kagum dan aku langsung ngeluarin kameraku, handphoneku lah. Terus videoin semua gedung-gedung pencakar langit yang nggak pernah aku lihat di Amerika. Karena aku nggak tinggal di New York, aku tidak tinggal di kota yang kayak Chicago kayak gitu ya. Aku tinggal di daerah yang relatif sepi, penduduknya nggak terlalu banyak, sehingga gedung-gedungnya nggak banyak. Walaupun beberapa tahun yang lalu aku sempat tinggal di kota besar juga, di mana Taylor Swift juga tinggal. Aku sempat tinggal satu kota bersama Taylor Swift. Apaan sih? Ya, tapi Nashville, tempat itu juga nggak ada apa-apanya dibanding Jakarta, dan itu membuat aku bangga. Wow, gila gitu. Padahal aku tahu 4 tahun lalu gedung itu memang sudah ada di situ gitu, tapi begitu 4 tahun nggak lihat itu, aku kaget ngelihat kemajuan Indonesia yang cantik-cantik banget gedungnya. Terus ketika aku tinggal di Amerika, aku tuh merasa sangat kecil karena no one's really know Indo. Kalaupun ada yang tahu, banyak yang underestimate negara ini. Bukan di mukaku terang-terangan ya, tapi maksudnya kalau Asia yang terkenal itu adalah Thailand, Filipina, Korea Selatan, Jepang, Singapura. Jadi Indonesia itu, Indonesia. Tapi kelihatan mereka clueless gitu ketika nanya aku orang mana, terus disebut Indonesia tuh mereka nggak tahu apa-apa. Itu yang membuat aku sedikit lebih kecil karena dampak internasionalnya kita kurang banget gitu. Atau mungkin perasaan inferiorku itu juga datang dari beberapa film yang aku tonton di Amerika, di mana kadang-kadang mereka buat guyonan
Misalnya ya, uang gajinya dia tuh bisa ngasih makan anak-anak di Indonesia, yang nunjukin kayak Indonesia tuh miskin banget. And that they should stop buying your tacky blouses made by Indonesian children because if you lose moms, you lose business. Somehow itu kepatri buat aku. Oh, itu toh pandangan orang-orang umum ngelihat Indonesia, bahwa Indonesia tuh negara yang underdeveloped gitu. Dan ngelihat kenyataannya, aku pengen bikin video itu semua, terus habis itu aku kompilasi yang bagus biar teman-temanku yang di Amerika tuh lihat, hey, negaraku bahkan lebih maju loh daripada kalian. Kalian cuma punya sawah. Negaraku punya banyak gedung-gedung. Itu perasaanku yang nomor 2. Lalu perasaanku yang nomor 3 adalah ketika waktunya makan, aku kaget karena porsinya kecil-kecil, terus dagingnya kelihatan sudah tidak segar. Aku makan di semacam, dibilang buffet kali ya, yang kita ambil dulu, abis itu dimasak, nggak usah sebutin namanya ya, itu. Dan aku lihat dagingnya agak-agak kurang segar gitu. Yang pas aku lihat teman-teman Indonesiaku yang jemput aku, biasa-biasa aja, kayak enak-enak aja deh buat aku, kok gini sih dagingnya gitu. Terus pas dihitung mahal. Jadi per orang itu sekitar 180 sampai 150 gitu. Oke, nggak bisa dong ya cuma satu. Habis itu kita makan lagi selama beberapa hari itu makan. Kebetulan di resto ya maksudnya ya. Ini perbandingannya resto bukan kaki lima. Dan ya rata-rata aku ngabisin 80 sampai 180 bahkan kadang-kadang 300 ribu gitu. Untuk makanan yang relatif kecil porsinya kecil. Bahkan ketika suamiku datang, kebetulan kami liburan sama suamiku, cuma aku datang lebih dulu gitu ya. Ketika suamiku datang, kalau dia sih muji, kalau aku, kecil banget gitu kan, karena udah biasa sama porsi Amerika yang naujubillah gede banget gitu loh, buat berdua bertiga cukup gitu, buat orang Asia ya. Nah, suamiku sebaliknya, pas steaknya datang, satenya datang, dia malah bilang gini, this is what I love from Asian countries. Kenapa? Aku tanya gitu kan. Karena semua porsinya kecil, jadi nggak membuat orang overweight, nggak membuat orang makan terlalu banyak. Iya bener juga, tapi biar gimana, ini untuk 100-150 terlalu kecil. Karena di Amerika juga segitu guys. Jadi kalau kalian makan di restoran, rata-rata tuh harga satu porsi lagi apaan sih? Harga satu porsi main course itu sekitar 8 sampai 10 dolar. Berarti kan sama ya, 100 sampai 150 ribu. Maksudnya restoran yang lebih mahal lagi mungkin startnya dari 10 sampai 20 dolar. Tapi kalau dilihat dari situ, restoran-restoran di Indonesia sudah mendekati, mungkin sedikit murah 10-20 ribu. Cuma porsinya jauh 2 kali lipat di Amerika dibandingin di Indonesia. Terus cenderung lebih seger kali ya yang disajikan. Udah gitu banyak kondimen-kondimen ya. Jadi kalau kamu ke restoran Itali di Amerika tuh terkenalnya Olive Garden, kalian datang tuh dikasih hadiah, bukan hadiah apa sih? Kasih appetizer gratis ya, roti dimana di situ nanti ada olive-nya atau kejunya gitu, itu kita bisa. Dan itu aja udah gede banget, satu basket sendiri gitu, yang nggak mungkin kalau di Indonesia, kecuali di restoran yang sangat mahal dan harganya pasti di atas 200 per porsi gitu kan. Lalu point shock nomor 4 adalah GoFood atau semua aplikasi yang delivering food gitu ya. Di Amerika ada, cuma aku jatuh cinta banget sama aplikasi yang nganter makanan di Indonesia. Kenapa? Karena murah banget. Cuaca murah. Karena murah banget, harganya tuh nggak masuk akal gitu ya. Jadi pesen sate atau pesen soto Betawi cuma 50 ribu. Aku sampai mikir sendiri, kasihan banget ini supir ojeknya gitu. Berapa dia dapat di situ? Karena kalau di Amerika itu bisa 2 kali lipatnya, ngeri lah pokoknya. Jadi kami tuh jarang. Kalau di sini ada DoorDash ya, Uber Food gitu. Ada lagi namanya Postmate gitu. Jarang kami pakai karena pertama, harganya jadi 2 kali lipat kalau nggak 1,5 lipatnya gitu kan. Kedua, itu belum termasuk tips. Jadi kalian harus ngasih tips. Kadang-kadang mereka nolak kalau tipsnya terlalu kecil. Tapi kalau nggak dikasih tips juga nggak apa-apa sih. Ada juga kalau yang deket-deket mau juga gitu. Nah, itu yang membuat aku happy banget di Indonesia. Dan servisnya mereka memang luar biasa. Jadi ramah, sopan, humble banget ya. Supir-supirnya itu yang membedakan, yang bikin aku shock dan jatuh hati. Dan biasanya aku selalu ngasih tips sekitar $2 lebih gitu buat mereka. Karena kalau di Amerika
kita kan nggak ada strata ya, di Indonesia juga nggak ada strata, tapi entah kenapa feodalisme tuh masih ada. Jadi karena nggak ada strata, si yang nganter itu kayak bodo amat, ya this is your food. Kadang-kadang bilang thank you, kadang-kadang enggak. Bukan berarti mereka nggak sopan, cuma cenderung I'm just here to give you food gitu. Tapi kalau yang ini, Kak, mohon maaf, kami sudah di depan, Kak. Pokoknya dia sampai nunduk-nunduk, terus itu kehujanan dan segala macam, dan naik motor lagi. Oh, so sad. Tapi buat konsumen itu luar biasa menyenangkan. Itu yang aku kangen banget dari Indonesia. Apa aja tuh bisa digojekin gitu. Lalu yang kelima adalah, kocak sih ini. Pas nonton YouTube di Indo, iklannya tuh semuanya pinjol, guys. Sampai apal sih ada aku tuh. Sementara pas di Amerika iklannya tuh sekolah, asuransi kesehatan, travel agent, dealer mobil, gitulah. Pokoknya yang umum-umum lah, kecuali pinjol. Nggak pernah ada pinjol di Amerika itu. Terus di kenyataan emang banyak banget sih. Aku ngalamin temen pinjem uang, kabur, nggak balik lagi. Terus udah hilang aja silaturahminya. Dari sini kebaca sih masalah kesenjangan ekonomi yang terjadi di negaraku tercinta ini. Yang didominasi sama orang-orang flexing-flexing gitu. Budaya yang beda tuh kerasa banget. Karena di Amerika pinjol gitu nggak terlalu laku kali. Kecuali buat orang yang edik mungkin ya. Kayak edik sama narkoba, edik sama judi gitu. Kalau orang-orang yang normal, itu solusi terakhirnya bukan minjem. Orang Amerika yang waras tuh solusi terakhirnya adalah kerja gitu. Nah, jadi itu sih yang bikin gue shock tapi sekaligus ngakak. Apa sih ini ada ini? Terus iklannya tuh sangat-sangat pretentious gitu. Kayak ngegampangin semuanya. Udah tinggal pinjem aja, gak usah cek-cek segala. Lalu yang ke-6 adalah mall. Kaget banget ngeliat mall di Indonesia yang hidup banget. Terus nyaris semua activity bisa dilakukan di mall. Mulai dari fitness, les, makan, bahkan kadang-kadang ke gereja atau main ice skating, atau nonton konser, atau nonton sirkus. Menyenangkan banget sih buat aku yang memang lahir di Indonesia. Jadi ngerasa, wow, hidupnya tuh happy dan seru banget. Yang udah 4 tahun gak aku lakuin. Karena mall di kotaku yang sekarang, tempat aku tinggal yang sekarang, itu mati, guys. Paling yang jalan-jalan cuma 1-2. Kasian banget ya, bener-bener mati semati-matinya. Nanti aku liatin ya kawan-kawan ya, aku ajakin jalan-jalan ke situ. Atau mall di kota-kota lain yang gede sekalipun, karena aku pernah tinggal di kota yang cukup besar, itu juga nggak segitunya, nggak hidup. Paling beberapa orang aja gitu yang jalan-jalan gitu. Dan kalau mereka jalan-jalan biasanya mau beli sesuatu, abis itu pulang lagi. Di Indonesia tuh mall tuh kayak pusat dari segala activity. Pulang kerja ke sana, makan, arisan, reunian, segala macem. Yang orang Amerika nggak melakukan itu gitu. Aku sama anakku sampai ketagihan, jadi kita sengaja cari hotel yang dekat sekali sama mall, jadi jalan kaki. Terus hampir setiap malam kita ke mall itu gitu. Dan apa ya, yang paling yang nggak aku sukain cuma kalau kita beli barang yang sudah kita beli tuh susah gitu loh untuk dibalikin, rata-rata gitu ya gitu. Kecuali toko-toko chain dari luar negeri, tapi umumnya ya kalau udah dibeli nggak bisa lagi dikembaliin, kalaupun bisa kayaknya agak susah gitu. Yang kalau di Amerika beli apapun tuh bisa dibalikin kapan saja. Di satu sisi ya menurutku nggak sehat sih, karena membuat orang jadi konsumtif. Di situ pun aku ada diskusi sama anakku ya, oh pantes orang Indonesia seneng banget gaya-gayaan gitu, karena kalau di sini nggak, mereka nggak terlalu peduli style lu apa, nggak nosi gitu. Kalau di Indonesia tuh jadi harus stylish gitu. Kalau ke mall tuh waktunya untuk kita ekspresiin diri dengan gaya makeup atau stylenya fashion kita gitu. Sisi negatifnya adalah nggak sehat buat kantong dan kayak promote kesenjangan ekonomi gitu kan. Tapi sisi positifnya, orang Indonesia tuh masih punya kehidupan sosial di luar dunia kerja. Di Amerika sudah nggak ada, kerja rumah, habis itu nanti cuti baru dia pergi ke negara-negara tropis seperti itu. Kalau di Indonesia, liburan tipis-tipis bisa dilakukan di mall, nonton dan segala macam. Itu sih yang seru. Lalu yang berikutnya, ketika aku di mall, banyak barang-barang yang hip di Indonesia itu ketinggalan zaman banget di Amerika, atau nggak hip sama sekali gitu. Kayak misalnya Apple Watch, terus iPhone, terus apalagi ya, sepatu Nike Air Jordan ya, yang itu kayak gitu.
Terus apalagi ya, yang gitulah, you get the point kan. Wow, Indonesia gampang banget didikte ya untuk suatu tren. Misalnya anak sekolah harus pakai cork circle. Oh, itu loh tumbler gitu. Di Amerika nggak ada kayak gitu. Saking banyaknya merek, nggak selalu misalnya Nike itu ada yang paling bagus, ada banyak merek-merek lain. Jadi di Amerika tuh lebih seneng punya ciri khas sendiri-sendiri. Mereka malah cenderung bangga kalau mereka punya sesuatu yang beda sama orang gitu. Misalnya semua orang pakai Nike, anakku malah bangga ketika dia pakai sepatu rajutan dari Indonesia, sepatu rajutan apa tuh namanya, dari NTB itu. Jadi pas ngelihat di Indonesia seperti itu, aku jadi geli sendiri. Ya ampun, lucu banget. iPhone-ku itu kelihatannya jadi status buat orang kaya atau buat anak gaul gitu kan. Padahal di Amerika ya mahal, tapi nggak terlalu mahal. Bahkan kadang-kadang bisa dibundling kalau kalian berlangganan sama provider internet gitu. Kayak contohnya aku tuh dibundling, jadinya murah, gampang gitu. Nah, lucu banget. Bahkan di sini tuh pernah ada kejadian pas aku kerja, semua orang terkagum-kagum sama supervisorku yang pakai Samsung yang dilipet gitu. Dan dia bangga banget, dimana semua orang pada pakai iPhone, dia pakai Samsung yang dilipat itu, dan semua terkagum. Hei, lucu banget handphonemu, coba lihat mereknya apa, Samsung, aku suka banget gitu. Jadi mereka malah seneng sama karakter pribadi. Kayak contohnya aku nih, jadi orang-orang di Amerika tuh umumnya semua pakai jam 1000 umat. Aku nggak mau sama kayak mereka, semuanya sama gitu. So I bought this gitu. Jadi smartwatch juga, tapi yang nggak kotak, yang nggak definitely iWatch gitu. Habis tuh nomor 8 ya kalau nggak salah nih, masih tentang mall juga. Karena anakku nih suka banget baca buku ya, jadi kita begitu dia lihat Gramedia, dia langsung lari ke sana, masuk ke toko buku, dia cari anime, komik gitu. Dan aku kaget, langsung cepet-cepet ngejar dia gitu. Aku tunjuk daerah yang isinya buku-buku sekolah guys, SD, SMP, SMA, kelas 5, kelas 6, kelas 8 kayak gitu kan. Sof, itu apa Sof? Itu apa? Aku bilang gitu kan. Dan Sofi ikutan kaget. Wow, mereka harus beli buku-buku ini mah. Wow, kata Sofi ya kayak gitu kan. Kenapa itu mengagetkan buat kami? Karena di sini sudah nggak pakai buku. Jadi anak SD, SMP, SMA itu udah nggak pakai buku sama sekali. Mereka dikasih laptop gratis dari sekolah. Really? This is now touchscreen? This is now touchscreen, baby. Awesome! Bahkan kantornya mama, kamu tahu? Gak bisa touchscreen. No, maksudnya mama hanya bisa beli laptop biasa. That is awesome. Tuh guys. Cool. Just a friendly reminder, this is not the phone book that I used to have last year. Why? This one is different. Like a new one, a new version, right? Awesome. Jadi pemerintahnya tuh ngasih satu laptop untuk satu anak. Jadi kalau ada 9 juta anak di Amerika, mereka dapat semua 9 juta piece satu-satu. Itu semua modul soal-soal email. Masing-masing mereka punya email yang domainnya sekolah kayak gitu. Itu bisa konsultasi sama guru dan segala macam. Itu ada di situ. Nggak perlu lagi beli buku-buku teks. Yang berikutnya adalah aku berkeliling kan liburan itu 1 bulan sama suamiku. Jadi dari Jogja kita ke Bali, dari Bali kita ke Labuan Bajo, terus dari Labuan Bajo kita balik lagi ke Bali, dari Bali kita ke Lombok kayak gitu. Dan aku baru sadar, gila Indonesia tuh kaya banget, cantik banget, udahlah murah. So ini buat kalian yang belum pernah ke Labuan Bajo, ke Flores, nabung deh. Gila, itu nggak ada dimanapun. Begitu indahnya, kayak lukisan. Kalian tuh yang nggak ada sense of artnya pun jadi ngerasa kayak pengen ngelukis gitu pas ada di situ, saking cantiknya gitu. Yang sebelumnya 4 tahun yang lalu aku ngerasa punya uang pun gue mendingan ke Bangkok mendingan ke Singapura gitu, nggak mau ngarah ke Labuan Bajo atau apa. Tapi guys, gue nyesel banget karena ternyata bagus banget Indonesia itu, pulau-pulaunya. Terus gila deh, yang
lebih memilih ngeluarin jutaan di bar atau di cafe. Ada cara lain menghabiskan uang yang jauh lebih menarik. Karena ketika kamu tinggal di Amerika pada khususnya gitu, ngelihat yang seperti itu, pas aku buat story tentang betapa bagusnya Labuan Bajo, betapa bagusnya Lombok dan segala macam, itu semua teman-teman Amerikaku tuh pada bilang, I'm so envy to you, it's so beautiful, oh my god, di mana ini, aku ingin ke sana. Pokoknya banyak sekali, semua yang biasanya diem-diem aja tuh pada komen ke IG-nya aku guys. Itu membuat aku kagum dan ngerasa waktu di Amerika kan gue ngerasa kecil karena no one knows about Indonesia. Well, they lost. Mereka yang rugi karena rupanya mereka memang nggak jalan-jalan. Kalau mereka tahu, mereka sangat ingin tinggal di sini gitu. So we have everything, dari makanan, tradisi, indahan alam, sampai pakaian ya. Dulu waktu aku tinggal di Indonesia lah, aku sama sekali nggak mau pakai batik. Bukan karena menurutku itu old fashion atau apa, enggak, tapi lebih karena warnanya tuh terlalu ngejreng gitu. Jadi aku suka yang kayak gini nih, polos gitu. Begitu 4 tahun di Amerika, yang aku lakukan adalah pas ke Jogja borong batik guys, segala macam yang aku beli. Terus pas sampai Amerika ini, aku coba jual di Postmart dan itu laku. Itu laku sampai-sampai aku ngerasa, rugi gue beli sedikit gitu, karena aku lagi mau tes kan barang apa sih yang laku di Amerika gitu. Dan suamiku tuh sampai semangat banget, udah kamu balik lagi beli lagi yang lebih banyak kata dia gitu, karena aku pengen tampil beda di sini. Kalau di Indonesia malah kepengen sama, misalnya tren lipstick di ombre, semua cewek lipstiknya di ombre gitu kan ya. Kalau di Amerika justru kebalikannya. Shock yang terakhir adalah yang ke-10 ya, aku gemuk kalau di Indonesia, aku gendut kalau di Indonesia. Semua teman-temanku kayak nyebut begitu, makin seger ya, makin berisi, atau kata-kata yang lebih halus lagi. Tapi intinya tentang aku nggak berani bilang itu body shaming ya, karena mereka sangat sayang aku gitu. Mungkin kaget aja karena badanku jauh lebih berisi dibanding waktu aku menuju ke Amerika gitu. Pas aku lihat-lihat ke sekeliling gitu ya, memang gue paling gemuk sih. Jadi kita liburan terus ngelihat orang-orang Indonesia itu badannya kecil-kecil banget, sampai aku bingung itu makan apa sih badannya begini banget gitu. Padahal dulu gue gitu loh gitu. Cuma sekarang tuh jadi wow, I feel fat di Indonesia. Yang kalau di Amerika aku kurus guys, di Indonesia mereka bilang aku kelihatan muda, tapi definitely I'm fat. So ya, itu shockku 10 sudah ya. Gimana menurut kalian teman-teman yang memang juga tinggal di luar negeri? Ada nggak yang setuju sama aku atau malah menurut kalian aku lebay? Komen di bawah ya. Aku ingin tahu pendapatnya kalian, dan aku ingin tahu pendapatnya orang Indonesia tentang pendapatku. Menurut kalian normal-normal aja nggak sih? Atau kalian kaget juga melihat aku berpikiran seperti itu? Komen di bawah. Dan gitu aja kontenku kali ini, semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video.